menyampaikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu bahu-membahu untuk membangun kota ini. Tidak terlepas dari sejarah membuktikan bahwa kota Parepare awalnya saya warisi dari pendahulu saya dalam kondisi tanpa status. Disclaimer, karena disclaimer itu bukan status Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bergerak kondisi utang minum, maka minum pada waktu itu 1,6 miliar, saya ingat betul. 1,6 triliun aset daerah tidak diyakini kewajarannya oleh BPK. Tidak ada yang saya bisa andalkan pada waktu itu. Tapi dengan komitmen yang kuat, semangat yang tidak perlu diragukan, alhamdulillah dari waktu ke waktu pembangunan infrastruktur bisa saya katakan berbanding lurus dengan pembangunan keumatan. Di mana letak pembangunan keumatan itu? Terbukti semua imam masjid di kota Parepare ini, guru ngaji, para ustaz-ustaz yang berprestasi, kita naikkan umroh, jumlahnya imam masjid sudah 148 dan guru ngaji sudah sekitar 190 sesuai data tadi antara imam masjid dan guru mengaji. Kami juga berlaku adil. Islam menganut, memahami asas keseimbangan. Saya tidak mau hanya saudara-saudara muslim saya hanya mendapatkan kebijakan. Kami juga pada akhirnya memberikan dukungan kepada para gereja, para manajemen gereja, memberikan bantuan-bantuan motor operasional. Nah, inilah sehingga saya ingin mengatakan bahwa kota Parepare ini sebagai kota ulama dan kota santri insya Allah terimplementasikan dengan baik. Saya dilantik Pak Gub 30 Oktober tahun 2013. Tanggal 31 Oktober paginya saya briefing dengan jajaran saya. Saya memberikan penekanan, saya katakan berpegang teguhlah pada 3 prinsip, yaitu taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran. Ketiga hal ini saya adopsi dari pengalaman saya Pak Gubernur kurang lebih 30 tahun sebagai seorang profesional hukum. Saya tahun 2005 sudah praktek di KPK, menangani dan membantu beberapa kepala daerah, termasuk mantan wali kota Makassar Bapak Amiruddin Maula almarhum. Disitulah saya menyerap bahwa begitu pentingnya 3 asas ini. Itu teori temuan saya untuk menghindarkan kepala daerah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah Pak Gubernur, sampai sekarang ini kami terus WTP. Kenapa? Karena saya selalu menyampaikan kepada Sekda sebagai koordinator tim anggaran pemerintah daerah. Ingat, yang kita butuhkan sekarang ini adalah transparansi, keterbukaan. Kita sudah ada e-planning, e-budgeting. Kita ingin jajaran pemerintah kota berada dalam akuarium. Masyarakat bisa melihat dari beberapa sisi apa kelakuan, apa tindak lanjut, apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Olehnya itu Pak Gubernur, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan saya bangga dengan Pak Gubernur kita telah mampu memperlihatkan sinergitas kepada kota-kota 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini. Saya jujur katakan Pak Gubernur, maaf, Bapak bukan berlatar belakang seorang pemerintahan birokrat, tapi kenyataannya Bapak melebihi dari itu karena komitmennya. Jujur, bukan karena beliau ada di sini. Saya pribadi sendiri meragukan apa iya bisa, tapi ternyata itulah karena modalkan niat komitmen untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Selatan. Coba kita lihat, Sulawesi Selatan sekarang ini sudah terdepan di 34 provinsi di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Gubernur, saya bangga dengan itu. Terkait dengan bantuan-bantuan keuangan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita sekarang ini, Parepare dari awal Pak Gubernur selalu mengatakan, insya Allah Parepare dalam tanda kutip tidak akan ada ketergantungan dengan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kalau ada, dipercayakan, komitmen saya adalah sinergitas. Sinergitas. Seperti contoh, karena kami baru 2 kali mendapat bantuan keuangan. Bahkan contoh
di Rumah Sakit Asri Ainun Habibie. Kita tidak boleh. Saya selalu mengatakan ke Pak Wawali, Pak Sekda dan semua jajaran, jangan, Pemprov punya keterbatasan anggaran. Jembatan kita sekarang ini juga luar biasa. Pak Gubernur tidak salah, itulah hitungan teknis. Tidak berikan bantuan kita 30 miliar, 28 sekian miliar untuk jembatan, selebihnya untuk stunting dan lain-lain sebagainya. Kami sudah belanjakan, tapi keadaan menjadi cerita lain Pak Gubernur. Terjadi banjir 2 kali, sehingga perhitungan-perhitungan secara struktural dan sipil dari bangunan jembatan itu ada perubahan-perubahan, ada pengerosan. Tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah bisa difungsikan, dan sisa perhitungan secara sipil masih membutuhkan 3 miliar, dan insya Allah Pak Gubernur, saya cepat merespon dengan menghadirkan dalam batang tubuh APBD saya 2023 kurang lebih 3 miliar itu, dan insya Allah Pak Gub akan tersenyum melihat jembatan itu nantinya karena sudah bisa difungsikan. Itulah pendapat saya, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan mungkin mampu melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan kabupaten kota, tapi kabupaten kota harus mampu menerjemahkan dengan sinergitas yang tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, demikian pula stunting di kota Parepare kita ini, dengan anggaran yang selalu diluncurkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah trennya dari waktu ke waktu menurun. Kami dari awal 23%, turun terus menjadi 14%, dan tahun ini kalau tidak salah tinggal 8-9% stunting kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, dan pada akhirnya saya ingin menyampaikan juga kepada kita semua bahwa pemerintah kota 9 tahun 4 bulan selama ini, pendekatannya adalah bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa dioptimalisasikan Pak Gub. Kami punya program call center 112, kami luncurkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2014, dan kalau saya mencermati data yang ada sekarang ini, dia sudah melayani rakyat saya 104.184 warga, dari warga kami berjumlah 157.000 jiwa. Artinya kehadiran call center ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan tidak sedikit penghargaan dan pengakuan yang diberikan pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pan-RB. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, demikian pula di bidang kesehatan kami juga menjalin kerjasama Pak Gubernur dengan Jepang, Kaikokai Medical Foundation, yaitu sistem hemodialisa, cuci darah. Harapan hidup cuci darah di Parepare ini adalah sudah 47 tahun. Cairan RO kami, maaf, ada Prof Mahaguru terpelajar, dokter-dokter ahli semua, cairan RO kami itu Pak tinggal 0,001. Kalau Jepang 0,0001. Harapan hidup Jepang 40 tahun. Kalau di Parepare 47 tahun. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Karena kami kontrak kerjasama dengan Kaikokai Medical Foundation, yaitu setiap 3 bulan profesornya datang melihat saringan-saringan RO itu. Sehingga orang yang cuci darah di Parepare, Pak Gubernur, tidak hitam mukanya. Kecuali orang hitam memang. Jadi tidak hitam mukanya karena proses cuci darahnya sehat. Dan alhamdulillah Direktur Rumah Sakit juga melahirkan inovasi di Rumah Sakit Andi Makassar, yaitu HD Lancar. HD Lancar ini hemodialisa dijemput, jadi dijemput di rumahnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi dengan mobil khusus sampai ke rumah sakit, dicuci darahnya, setelah itu diberikan gizi asupan yang baik-baik, diantar lagi pulang. Ada fakta, ada data bahwa pasien gagal ginjal dengan cuci darah hemodialisa ini, dari pekerja kuli bangunan, dari pekerja cuci-cuci pakaian rumah tangga, akhirnya sudah aktif kembali Pak Gub. Cuma maaf Pak Gub, saya tidak berani terlalu mengekspos ini program, karena BPJS hanya menanggung 825.000 satu kali cuci darah 2 kali 1 minggu. Nah,
Anggaran realnya yaitu 1.250.000. Jadi saya nombok. Kapan saya ekspos? Orang luar datang ke Parepare, bangkrut kami Pak Gub. Ini. Tapi ini adalah suatu niat yang baik bahwa saya layani rakyat saya. Terkait UHC Pak Gubernur, saya pernah selalu tiap tahun mendapat penghargaan karena 100%. Tapi saya sadar ini ada yang salah, ada yang keliru. Saya kumpul, saya rapat. Kita coba evaluasi. Bagaimana dengan pembayaran kami ini ke BPJS? Sekian puluh miliar per tahun. Ternyata setelah didata, by name, by address ditemukan kurang lebih 20-30% Pak Gub. Ternyata orangnya sudah meninggal, orangnya sudah ke Kalimantan, orangnya kemana-mana, kita masih bayar. Ini kan tidak fair. Sehingga saya longgarkan, saya hanya bayar kalau tidak salah sekarang ini 85-90%, selebihnya itu saya siapkan anggaran kurang lebih 10 miliar di rumah sakit digunakan untuk dana pelayanan kesehatan non BPJS. Jadi tidak ada alasan masyarakat Parepare yang berKTP Parepare tidak dilayani kesehatannya. Bapak Gubernur yang saya hormati dan banggakan, izin saya tambahkan sedikit karena saya yakin saya mau senangkan Pak Gubernur hadir di tempat ini memperlihatkan hasil-hasil pembangunan 24 kabupaten kota termasuk Parepare. Bapak Gubernur yang saya hormati dan yang saya banggakan, kemarin saya ketemu dengan Direktur Rumah Sakit Wahidin, Prof. Safri di bandara. Saya bercerita menyangkut kesehatan. Saya bercerita menyangkut teknologi kedokteran. Saya mengatakan, Prof, di Parepare itu Rumah Sakit Ainun dan Rumah Sakit Andi Makassau baru saja selesai. Pak Janbu ada WhatsApp masuk bosku. 100%, yaitu kamar operasi MOT, Modular Operating Theater. Dia kaget Pak Gub. Masa sih Pak Wali? Iya betul, ada. Dan karena kamar operasi MOT ini Pak Gub, tidak akan mungkin hidup bakteri, tidak akan mungkin hidup virus, dan semua sistem vital pasien dilihat di monitor. Ya tensinya lah, ya tekanan gulanya lah, dan lain-lain, nadinya lah, jadi dokter enak kerjanya. Alhamdulillah. Jadi saya rasa izinkan saya berbangga Pak Gub, bahwa Parepare menghadirkan lagi teknologi kedokteran yang tidak perlu diragukan. Di Parepare rumah sakit kami ini juga ada mamografi, merupakan alat diagnosa pemeriksaan jaringan payudara. Ada lengkap dan yang terbaik. Digital radiografi X-ray juga ada, dan saya rasa ini ada di mana. Cath lab. Nah, cath lab Pak Gub. Cath lab salah satu profesor guru besar di Wahidin, di Unhas, antara percaya dengan tidak Pak Gub, bahwa cath lab di Parepare katanya yang terbaik. Nah, dia minta izin ke saya, bisa tidak saya ke sana lihat? Silahkan Ki Prof. Akhirnya dia ketemu dengan manajemen rumah sakit, dia kembali menelpon saya, dia geleng-geleng kepala. Luar biasa alat cath lab Pak Wali, melebihi dari apa yang dimiliki Wahidin. Bisa tidak saya pakai kalau ada pasien yang serius? Silahkan pakai. Saudara-saudara sekalian, endoskopi juga kami telah memiliki. Apresesis ada juga Prof, kami miliki. Urologi juga kami miliki. Extracorporeal shock wave, apa ini? Ada juga kami miliki Prof. Dan yang tidak kalah pentingnya, insya Allah rumah sakit kita di Parepare ini dapat menjadi salah satu bagian industri tanpa cerobong asap. Saya laporkan Pak Gub, rumah sakit regional yang konsep medical tourism, saya sempat bersedih Prof. Kenapa? Penghasilannya, klaim BPJS-nya setiap bulan hanya 70 juta. Ya, menyedihkan sekali Prof. Hanya 70 juta per bulan rumah sakit regional kita. Tetapi karena semangat yang luar biasa, tiap hari saya tongkrongi apa yang salah, apa yang keliru, saya panggil BPJS. Alhamdulillah, setiap bulan sekarang sudah di atas 1 miliar. Ini suatu pergerakan yang menggembirakan. Kalau rumah sakit Andi Makassau, saya tidak usah bercerita. Dia bisa memberi kontribusi PAD dan dikelola sendiri sudah di atas 100 miliar satu tahun Prof. Mudah-mudahan ini semua menjadi ini. Ini fakta, ada direkturnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di bidang pendidikan kami juga menjalin kerjasama dengan Jepang dengan program Gakken After School.
Gakeng After School ini betul-betul meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita, dan itu sangat terasa sekali. Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa apa yang menjadi capaian saya dengan jajaran saya dan tentu dukungan pemerintah kota dan secara khusus binaan arahan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 9 tahun 4 bulan dengan tren angka Parepare dalam angka seperti yang kita saksikan bersama, tentunya hal ini harus kita syukuri dan tidak terlepas dengan teori telapak kaki. Saya berpendapat Pak Gu, Parepare tidak punya sumber daya alam, tidak punya gunung yang bisa dikelola menjadi semen, tidak ada tambak, tidak ada apa semua. Tapi kita hadirkan ikon-ikon kota yang menjadi daya perekat, daya magnet, sehingga kunjungan telapak kaki di kota Parepare dari waktu ke waktu sangat menggembirakan. Demikianlah barangkali hal-hal yang saya ingin sampaikan, karena kalau saya ingin berbicara dari hulu ke hilir mungkin sampai sholat subuh pun belum selesai kita membahas hal ini. Yang jelas kita sudah lihat tampilan dari visualisasi apa yang telah kita lakukan selama ini, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur andalan kita. Dan terakhir saya laporkan Pak Gubernur, saya mampu menghadirkan industri yang tidak kalah pentingnya, yaitu Pak Gubernur, industri persepak bolaan. Industri persepak bolaan ini menurut saya itu lahir karena spontanisasi situasi dan keadaan, kemampuan saya menerjemahkan. Saya jujur mengatakan jangan ada yang pernah menyalahkan Pak Gubernur tidak hadirnya stadion yang diharapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Yang dipersalahkan adalah situasi dan keadaan. Tidak mungkin Pak Gubernur berani, dua jantungnya pun tidak berani akan menganggarkan sesuatu yang dalam keadaan proses sengketa hukum. Ini saya berlatar belakang hukum, jadi saya paham. Tapi biarlah mereka bermimpi dengan kekecewaannya. Tapi saya yakin gubernur kita adalah gubernur yang berkomitmen, dan kalau ada rezekinya diberi kesempatan berikutnya, saya rasa dia akan menghadirkan stadion persepak bolaan. Itulah realitas politik. Saya orang politik, tapi saya orang realistis. Karena takdir kita harus jemput masing-masing. Apakah dia jemput takdirnya, atau saya jemput takdirnya, atau takdirnya bersama-sama dengan saya. Hanya Allah lah yang mengetahui. Terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan acara pada hari ini dengan segala kekurangan-kekurangannya, saya mohon maaf dan tak terhingga. Yang jelas kita dalam keadaan suka dan cita hadir di tengah-tengah kita. Toma Lebita, orang kebanggaan kita, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Gub, terima kasih kepada semua undangan yang mewakili Panglima, yang mewakili Pak Kapolda, Forkopimda, Ketua DPRD dan jajarannya, dan para mahaguru terpelajar. Maafkan saya Prof, saya tidak bisa sebut satu persatu, maafkan saya. Dan tokoh masyarakat, tokoh para kepala sekolah, guru-guru, tanpa kecuali tidak ada maksud saya tidak menyapa dan mengabaikan kalian semua. Kesemuanya itu karena keterbatasan saya. Pada akhirnya saya mohon kiranya Bapak Gubernur memberikan arahan dan sambutan, wejangan kepada kita semua ini, karena ketentunya Bapak adalah panutan kami semua, dan sekaligus meresmikan proyek yang bersumber pendanaannya dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Jembatan Kembar yang beliau telah memberikan penganggaran. Terima kasih Pak Gubernur, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan keridhaannya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi